Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya yakin akan sangat membosankan karena saya hanya akan semacam merangkum bacaan dari apa yang ada di layar, yaitu ada kaitannya dengan materi kita di KD kedua Quran Hadis kelas 10 untuk Madrasah Aliyah, yaitu eh, harus mengetahui penurunan dan sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Di pertemuan ini kita akan fokus kepada sejarah penurunan Al-Quran. Saya membagi pembahasan ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu turunnya ayat Al-Quran yang pertama. Lalu diantara setelah turunnya ayat pertama, terus bagian kedua periode penurunan Al-Quran, dan bagian ketiga ayat terakhir Al-Quran yang turun, sejarahnya, sejarah singkat yang ada di sekitarnya. Baik, kisah turunnya Al-Quran itu kalau kalian lihat di sini itu sesuai dengan bertepatan waktu dengan malam pengangkatan Muhammad atau Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Ya, Anda bisa baca sendiri di bacaan yang telah saya bagikan di Classroom. Tapi kalau saya mau menyingkat dengan kata-kata saya sendiri atau menjelaskan dengan kata-kata saya sendiri, malam turunnya Al-Quran itu diwarnai dengan 3 faktor. Pertama, karena Nabi Muhammad itu sering mengasingkan diri ke Gua Hira. Apa penyebabnya? Karena Nabi merupakan Muhammad waktu itu ya, belum dipanggil sebagai Nabi, sebelum diwahyukan Al-Quran kepadanya. Muhammad waktu itu adalah anak dari Abdullah dan Aminah. Dia adalah cucu dari Abdul Muthalib, seorang penjaga pintu Ka'bah dan penemu air Zam-Zam. Bukan penemu air Zam-Zam, maksudnya menemukan kembali air Zam-Zam. Karena kita tahu sejarah air Zam-Zam itu ada kaitannya dengan beberapa hari lalu tentang Ibrahim dan Ismail. Oke, itu untuk lain waktu. Kita kembali ke sini. Jadi Abdullah waktu muda itu dia memiliki hati yang lembut, otak yang sangat cerdas, dan dia resah dengan apa yang terjadi di sekitar lingkungannya, yang menyembah berhala, yang penuh dengan kemaksiatan dan segala macamnya. Maka Nabi Muhammad memutuskan untuk berpikir, untuk kalau bertapa, untuk bersemedi, dan tempat yang ia senangi adalah Gua Hira. Nah, di dalam Gua Hira inilah ayat pertama turun ketika Jibril datang dengan segala sosoknya yang sangat menakjubkan itu. Dan Nabi Muhammad waktu itu kaget. Lalu terjadilah kejadian kedua ketika Nabi Muhammad tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Jibril. Selalu Jibril kita sangat ingat ayat pertama yang turun itu apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra, bacalah. 3 kali sampai beberapa kali diulangi oleh Jibril kata Iqra, bacalah. Tapi Nabi Muhammad selalu menjawab ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Atau menurut ulama lain ada yang mengatakan itu artinya apa yang harus saya baca. Padahal waktu itu malam gelap gulita dan Jibril tidak membawa apa-apa, hanya sebuah suara yang tegas dan pasti yang mengatakan Iqra. Dan Nabi di situ menggigil, dan Nabi di situ ketakutan. Dia merasakan banyak keresahan. Salah satunya dia merasa itu adalah bisikan setan, itu merupakan bisikan jin yang jahat yang sering memangsa jiwa-jiwa yang ada dalam kesepian. Tapi akhirnya Nabi Muhammad berusaha mengerti apa yang dikatakan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka bergulilah kisah monumental ayat 1 sampai 5 Al-Alaq itu turun. Nah, dari bertahun-tahun penerimaan wahyu itu, Nabi juga digeluti oleh berbagai macam bentuk. Ada yang seperti itu, Jibril datang dengan menampakkan dirinya yang luar biasa. Ada pula yang Nabi katakan ia seperti mendengar lonceng yang besar. Ada juga ia merasakan ada beban yang berat. Itu ragam-ragam bentuk yang juga bisa kalian baca di materi yang telah saya bagikan. Nah, periode turunnya Al-Quran ini bagian kedua, itu yang harus kalian perhatikan adalah kata Makkiyah dan Madaniyah atau Mekah dan Madinah itu menggambarkan periode atau waktu
Jadi bukan tempat, meskipun ada kata Makkah di situ, meskipun ada kata Madinah di situ, tapi yang dimaksud dengan Makkah dan Madinah di sini adalah tempat, periode. Adalah bukan tempat, tapi waktu. Itu periode. Jadi periode Makkah adalah semua ayat yang turun sebelum Nabiullah Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Ya. Jadi meskipun bukan di Mekah turunnya, tapi waktunya turun ayat itu adalah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka itu yang disebut dengan periode Mekah atau ayat-ayat Makkiyah. Maka sebaliknya, Madinah atau Madaniyah, periode Madinah, itu adalah semua ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Meskipun tempat ayat turun itu bukan di Madinah. Kan kita tahu bahwa setelah Nabi sukses dengan dakwahnya di Madinah, beliau kembali ke Mekah. Namun ayat yang turun waktu itu pun di Mekah setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya, itu tetap disebut dengan ayat Madaniyah, periode Madinah, ya. Jadi perbedaan Makkah dan Madinah itu bukan tempat tapi periode. Makkah itu periode sebelum hijrah, Madinah periode setelah hijrah. Oke, itu ya. Periode turunnya Al-Qur'an. Selanjutnya ayat terakhir. Nah, mengenai ayat terakhir ini, ya, mengenai ayat terakhir ini diriwayatkan. Oke, maaf tadi ya, ada sedikit kesalahan teknis. Oke, ayat terakhir. Mungkin saya akan baca saja langsung. Diriwayatkan bahwa surah Al-Maidah ayat 3 diturunkan pada waktu sesudah asar, yaitu pada hari Jumat di padang Arafah pada musim haji terakhir wada. Jadi Al-Maidah ini turun di Mekah, tapi setelah Madinah, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Berarti ini ayat ayat Madaniyah. Ya. Pada masa itu Rasulullah berada di Arafah di atas unta. Ketika ayat ini turun, Rasul tidak begitu jelas menangkap isi dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersandar pada untanya, lalu unta itu duduk perlahan-lahan. Setelah itu turun malaikat Jibril dan kembali menjelaskan apa yang tadi dia katakan. Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu. Maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Azza wa Jalla, dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Karena itu kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu denganmu. Aku maksudnya di sini Jibril. Artinya Jibril tidak akan lagi mendatangi Nabi untuk menyampaikan wahyu. Setelah itu Jibril pergi. Malaikat Jibril alaihissalam pergi. Nabi pun berangkat dan terus berangkat ke Mekah, lalu pergi ke Madinah. Lalu Rasul mengumpulkan para sahabatnya, dan Rasul pun berkata dengan gembira, agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna, dengan sangat riangnya. Semua teman-teman Nabi, sahabat Nabi itu dengan riang juga ikut mengatakan agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna. Namun ada satu sahabat Nabi yang paling setia dengan Nabi yang justru menangis. Dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mendengar keterangan Rasulullah, ia tidak dapat menahan kesedihannya, maka ia lalu mengunci pintu rumahnya dan menangis dengan kuat. Abu Bakar menangis dari pagi hingga malam. Kisah tentang menangisnya Abu Bakar ini lalu sampai kepada para sahabat yang lain. Dan para sahabat tentu heran. Wahai Abu Bakar, apa yang telah membuat kamu menangis sehingga begini sekali? Seharusnya kamu merasa gembira sebab agama kita telah sempurna. Mendengarkan pertanyaan dari sahabat, Abu Bakar pun berkata, wahai para sahabatku, tidakkah kalian sadar? Kalian semua tidak tahu tentang musibah yang menimpa kamu sekarang. Tidakkah kalian tahu bahwa apabila sesuatu perkara itu telah sempurna, menunjukkan bahwa perpisahan kita dengan Rasulullah telah dekat. Hasan dan Husain akan menjadi yatim dan para istri Nabi akan menjadi janda. Nabiullah Muhammad SAW akan meninggalkan kita semua. Setelah mereka mendengar penjelasan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka sadarlah mereka akan kebenaran kata-katanya, lalu mereka pun ikut menangis. Oke, setelah menyimak bacaan ini, ingat akan ada
tugas singkat. Kalau sudah Anda kerjakan baru nonton video ini, bagus. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.